Oke, masuk ke bab gaya antar molekul. Oke, sebelum bahas lebih lanjut tentang gaya antar molekul, kita bahas dulu tentang teori kinetika dari molekul. Nah, di sebab ini kita lebih nih bahas tentang fase liquid atau cair dan solid atau padat. Nah, tentang fase kita bahas lebih lanjut berikutnya. Nah, dua keadaan ini, liquid dan solid ini kita bisa sebut dengan condensed state atau keadaan terkondensasi. Kondensasi, dia terkadang kondensasi. Bayangin dia kayak uap yang mengembun gitu, yang mengembun, dia terkondensasi kan ya. Oke, kemudian perbedaannya dengan gas, dua zat ini nih, kondensasi dengan gas itu kan, kalau gas jarak antar molekul kan ya, misal molekul 1 dan molekul 2 itu panjang banget, gede. Nah, sedangkan liquid dan solid ini cukup kecil gitu. Oke, pertama kita bahas dulu keadaan atau fase dari liquid atau cairan liquid. Nah, yang pertama itu dia susah dimampatkan atau kita kenal kompres. Dia sulit dimampatkan atau bahasa lainnya kita kenal dengan kompres. Mampatkan itu kompres ya, compressible. Nah, karena sulit jadi dia incompressible, tapi masih sedikit dimampatkan. Nah, kemudian ada yaitu dia molekulnya dia terikat satu sama lain dengan satu atau lebih gaya antar molekul. Jadi ada satu atau lebih, nah ini gaya tarik menarik dia, Nah, jadi kalau ada misalnya kita punya CO2 nih, ini hitam, nah ini CO2 nih, nah jadi antar CO2 itu gas ya. Oke, kita pakai liquid aja, air. Nah, misalnya di sini, nah jadi antara molekul itu ada satu atau lebih gaya tarik menarik di sini, makanya dia kuat. Nah, kemudian dia punya volume tertentu. Nah, dia punya volume tertentu. Nah, kenapa dia punya volume tertentu? Karena tadi ya, dia punya gaya tarik menarik, dan antara molekul ini dia nggak bisa mutusin gaya tarik menarik ini gitu. Dia volume tertentu, kayak misalnya menyesuaikan bentuk wadahnya, itu dia tertentu. Nah, kemudian dia molekul itu bisa bergerak melewati satu sama lain. Nah, dia gerak melewati satu sama lain. Nah, maksudnya gimana nih? Misalnya ada satu molekul satu, ini molekul kedua. Nah, jadi molekul kedua ini dia bisa, ini ada molekul 3 sini. Nah, bisa lewat sini, dia jalan lah ya, lewatin. Molekul 3 juga bisa lewatin molekul 1, muterin kayak gini. Nah, karena dia punya sifat ini, maka si liquid ini bisa dialirkan atau dapat mengalir, dan juga dituang atau bisa kita bilang pour. Kemudian bisa tadi ya, menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, dia menyesuaikan bentuk wadah. Oke. Ada sifat satu lagi, dia apa? Sedikit ruang kosong. Tadi ya, kalau gas itu kan banyak banget ya. Kalau ini cuma sedikit ruang kosong antara molekulnya. Nah, kemudian kita bahas tentang ini. Kita bahas fase solid. Oke, jadi solid ini dia satu sama lain sama terikat juga. Dia terikat satu sama lain. Kita bisa bilang nih hal. Nah, ini bedanya gini, rigid. Dia sangat kuat gitu, terikatnya sangat kuat di satu posisi, in position. Nah, gini maksudnya. Jadi misalnya kita punya ini molekul padat ya. Padat itu kan dia nyatu. Nah, dia terikat satu sama lain di posisi ini, jadi nggak bisa gerak kemana-mana.
gitu. Nah, secara virtual, secara kita pandangan mata, dia tuh diem. Nah, tapi kalau di zoom lagi kita deketin, sebenarnya secara molekul dia tuh getar nih, satu molekul dia getar, yang lain juga getar. Nah, gitu. Dia getar di posisi tertentu. Nah, kemudian molekul padatnya juga dia itu dia bentuknya 3D ya. 3D dalam bentuk tertentu. Kemudian sama seperti air, dia sedikit ruang kosong, sedikit ruang kosong. Nah, kemudian dia sangat tidak bisa dimanfaatkan, atau bisa kita bilang incompressible. Jadi kalau masa ini kata-kata compressible ini kita bakal sering ketemu nih. Jadi compressible gini, misalkan kalau gas ya, ini kan gas itu kan compressible ya, dia bisa ditekan, misalnya di kotak. Nah, tutupnya ini bisa kita tekan nih. Nah, misalkan kalau dalam gas, ketika kita tekan, molekul ini bisa ketemu sama molekul yang bawah kan ya. Nah, ini compressible. Nah, sedangkan kalau padat, ketika kita tekan, misalnya ini udah banyak nih padat, nah dia udah nggak bisa lagi kan ya, ditekan nggak bisa lagi, dia udah bentok soalnya. Ini di samping juga ada banyak nih, nah udah bentok gitu. Jadi incompressible kalau padat. Compressible ya, ditekan lah, bahasa lainnya ditekan. Nah, kemudian ya karena dia punya sifat incompressible, dia jadi mempunyai bentuk dan volume tertentu. Dia punya bentuk dan volume tertentu. Kan kalau air dia yang tertentunya cuma volume doang ya. Kalau bentuknya dia bisa menyesuaikan. Nah, coba kita lihat yang air. Nah, dia volume doang yang tertentu. Kalau bentuknya dia menyesuaikan bentuk wadah. Kalau padat, volume sama bentuk dia tertentu. Oke, kemudian kalau bicara tentang densitas nih, dari sisi density. Nah, ketika kita punya satu substansi, misalnya NaCl. Nah, dia ada kondisi liquid sama solid kan ya. Nah, kalau kita bicara tentang densitas, solid ini dia lebih besar. Nah, lebih berat. Coba misalkan kita punya NaCl sama, volume sama, bulat nih. Volume sama, densitas itu apa? Densitas itu kan massa per volume kan ya. Nah, ini dua NaCl ini volume sama. Berarti kita kunci nih volumenya sama. Nah, tapi masanya apa? Masanya pasti lebih berat. Ini liquid nih, yang sebelah kiri liquid bulat-bulat nih, ada gelembungnya. Yang satu ini padat. Nah, masanya pasti lebih gede padat kan ya? Karena lebih gede padat, nah jadi densitasnya juga gede gitu. Jadi densitas solid ini lebih dari liquid. Tapi ada pengecualian sama air nih. Kalau air ini kebalik. Kalau kita punya segelas, nanti bisa dibahas lebih lanjut, es itu dia ngambang di atas air. Artinya apa? Es itu dia lebih ringan daripada air. Artinya es itu atau fasa solid, dia densitasnya lebih kecil daripada liquid, kebalik. Nah, ini pengecualian. Nah, kemudian kita bakal ketemu dengan kata-kata fasa kan tadi ya, fasa. Nah, kita pakai kata-kata ini ketika membahas suatu perbedaan kondisi dalam satu substansi tadi ya, misalnya es. Nah, dalam es ini kan balok nih misalnya. Ini ada dua fasa. Pertama fasa cair, ini udah mencair nih. Ini liquid. Dan kemudian yang ini solid. Nah, gitu. Jadi fasa itu perbedaan kondisi atau state. Perbedaan kondisi atau state. Atau bisa juga ketika kita membahas tentang ini perubahan kondisi dari suatu fasa, dari suatu substance. Ingat ya, satu substance bukan dua. Jadi kalau misalnya H2O ya H2O, kalau NaCl gitu. Oke, dari semuanya bisa kita simpulin nih. Nah, kita punya tabel. Nah, jadi gas, liquid, solid. Nah, kalau dari volumenya itu apa? Si gas ini dia mengikuti bentuk kontainernya, asumsi itu mengikuti bentuk. Nah, kalau liquid juga, kalau liquid, nah volumenya tapi dia udah
punya volume tertentu. Nah ini volume kan kalau gas ini dia masih mengasumsikan mengikuti. Nah sedangkan kalau liquid ini dia udah punya volume tertentu gitu. Nah solid juga volume tertentu. Nah kalau dari bentuknya shape, dia gas itu apa, dia masih mengikuti juga kan ya, mengikuti kontainernya bentuknya. Nah kalau liquid dia bentuknya sama, dia mengikuti kontainer. Jadi semakin lama karena semakin padat bentuknya dia semakin tertentu dia. Nah kemudian kalau densitasnya nih, densitas dia dari gas itu paling rendah, kemudian kalau padat itu paling tinggi. Nah compressibility dapat dimanfaatkan, ditekan. Nah gas ini sangat mudah ditekan. Nah liquid ini dia sedikit bisa dimanfaatkan. Nah sedangkan kalau padat nih secara virtual dia incompressible ya, tapi sebenarnya bisa sangat kecil kemungkinan. Nah ini kenapa dia nggak bisa nih, dua ini sangat susah karena ini ada hubungannya dengan gaya tolak menolak inti. Misalkan ini molekul ya, ini ada intinya. Nah inti kan plus, dia ada gaya tolak menolak ini nolak sini, artinya nggak bisa ditekan lagi karena ada gaya tolak menolak inti. Kemudian nah ya kalau dari pergerakan molekulnya, gas ini sangat mudah bergerak. Kalau liquid ini dia slide atau bergeser satu sama lain gitu. Nah kalau solid dia hanya bergetar di posisi tertentu, kayak yang saya sudah jelaskan, dia cuma bergetar di satu posisi, dia nggak pindah-pindah molekulnya. Oke, itu aja pendahuluannya dari gaya antar molekul. Sip.